Baik ayah, akan aku tambah apinya. Bagus, Nak. Bagus. Apinya sangat merah dan panas. Pas banget ini buat potong-potong ini. Baik ayah, akan aku lebih besarkan apinya. Kalian berdua sudah bekerja dari pagi loh. Gak mau tak istirahat sebentar? Sebentar, Ibu. Aku ini seorang empu. Pekerjaan empu emang harus teliti. Wadidaw. Benar sekali ibu, apa kata ayah. Seorang empu harus teliti. Begitupun juga aku ibu. Aku senantiasa membantu ayah agar supaya aku bisa menjadi orang yang senantiasa berguna dengan sesama. Warga desa tiba-tiba memasuki rumah Joko Tole. Selamat pagi, Joko Tole. Pagi, ada apa engkau ada di sini? Begini, Joko Tole. Jembatan kecil di sungai rusak parah. Tidak ada anak-anak yang bisa menyeberang ataupun orang tua untuk pergi bekerja. Kami kesini hendak meminta bantuan kepada kamu, wahai Joko Tole. Apakah engkau sanggup untuk memperbaiki jembatan tersebut, Joko Tole? Joko Tole berdiri. Baiklah kalau begitu, aku akan membantu kalian memperbaiki jembatan itu. Mari kita semua pergi bersama-sama. Warga Empu Keleng dan Joko Tole menuruni panggung. Joko Tole dan warga-warga telah tiba di tempat jembatan kecil yang rusak. Joko Tole dan warga memasuki panggung. Joko Tole hebat ya. Dia selalu membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Benar sekali. Joko Tole adalah anak yang hebat. Padahal jika dilihat, dia masih muda sekali. Akan tetapi tenaganya kuat sekali.
Dan Joko Tole selalu tidak sombong. Cocok deh jadi calon suamiku. Lihatlah dia bekerja dengan penuh hati dan tidak pernah pandang bulu menolong siapapun. Istri Empu Keleng memasuki panggung. Ya ampun Joko Tole, kamu selalu membawa kebaikan di mana kamu berada, nak. Ibu bangga padamu. Empu Keleng memasuki panggung. Benar sekali ibu, anak kita selalu berbuat baik, gak pernah sombong. Pantaslah kalau dia selalu banyak teman di sini. Wahai para pemuda-pemudi Indonesia, tirulah Joko Tole seperti anakku ini. Dia baik, kuat, tidak sombong, dan selalu membantu sesamanya. Walaupun harga rupiah sedang naik, tetaplah semangat membantu yang dibutuhkan. Jangan pernah merendah untuk melihat ke bawah, karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tak iya. Jembatan sudah diperbaiki dan Joko Tole beserta warga, Empu dan istrinya pergi kembali ke rumah masing-masing. Empu Keleng dan juga Joko Tole memasuki panggung kembali. Tiba-tiba datanglah prajurit dari kerajaan Majapahit. Mereka datang dengan tergesa-gesa menemui Joko Tole dan Empu Keleng. Dan prajurit mengatakan, "Ngapunten, punten, apakah benar ini rumah Empu Keleng?" Empu Keleng berdiri. Benar sekali prajurit. Ada apa engkau mencari saya? Kerajaan Majapahit sedang membutuhkan bantuan dan kami dikirim kemari untuk menemui jenengan Empu. Prajurit sambil duduk dan bercerita. Empu, gerbang istana masih roboh dan rakyat banyak yang khawatir. Apakah Empu bisa membantu agar gerbang istana bisa berdiri kembali, Empu? Wah, bagaimana bisa?
gerbang sebesar itu roboh. Benar sekali Empu. Saat perbaikan gerbang itu roboh dan tidak ada satu prajurit pun yang mampu mengangkatnya kembali ke tempat semula. Meskipun itu adalah prajurit terkuat di kerajaan Majapahit ini. Maka kami diutus ke sini oleh Raja Brawijaya agar meminta bantuan kepada Empu Kala. Kami mendengar di sini ada pemuda yang sangat kuat luar biasa. Namanya Joko Tole. Joko Tole berdiri, mendekati prajurit dan mengatakan, "Wahai prajurit, pemuda itu adalah saya. Saya adalah pemuda yang kalian cari. Dan tentunya saya akan mencoba membantu atas izin kedua orang tuaku." Prajurit berkata, "Baik kalau begitu, kami berangkat kembali terlebih dahulu. Mohon pamitnya, mohon pamitnya." Dan prajurit pun pergi kembali ke istana. Empu dimintai restu oleh Joko Tole dan Joko Tole berkata, Joko Tole bersimpuh bersalaman dengan Empu dan mengatakan, "Pergilah anakku, pergilah wahai Joko Tole, harumkan nama baik desa kita." "Baik ayah," Joko Tole pamit dulu. Tiba-tiba istri Empu kembali masuk ke rumah karena melihat kedatangan para prajurit tadi dan segera kembali. "Ibu, aku anakmu Joko Tole mohon pamit ibu karena aku dibutuhkan bantuannya di istana Majapahit ibu." Joko Tole bersalaman meminta restu kepada ibunda tercinta. "Anakku, Anakku, yang baik-baik saja kau di sana nanti. Jangan kecewakan ayah ibumu di sini. Soalnya ayahmu itu agak keras kepala, nak. dan mereka pun segera mengakhiri pembicaranya, di mana Joko Tole segera pergi ke istana Majapahit. Narator membacakan cerita Di istana babak Sang Raja kedua. Brawijaya, Permaisuri Putri Koneng, dan Pati Majapahit duduk gelisah. Mereka bingung harus berbuat apa karena gerbang kerajaan yang dibangun belum rampung. Tidak ada satupun yang mampu mengangkat gerbang megah dan besar tersebut. Sudah berhari-hari gerbang itu roboh adikku. Benar Raja, dan rakyat mulai khawatir. Apa tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat gerbang istana itu, Raja? Putri Kuning juga langsung menjawab, Benar, Raja. Emang seberat itu ya gerbangnya. Ih, aku aja bisa kayaknya. Mohon beribu maaf, Ratu dan Putri Kuning. Berat banget itu soalnya gerbang, dan gak ada yang mampu mengangkatnya. Tiba-tiba prajurit
prajurit kerajaan masuki istana dengan terburu-buru. dengan membawa pemuda Joko Tole. Para prajurit bersimpu kepada raja, menghadap ke raja. Para prajurit bersimpu. Baginda, kami sudah menemukan pemuda yang Baginda inginkan, yang Baginda cari untuk membantu istana ini. Mana dia? Joko Tole, masuk. Hei, masuk, hei. Joko Tole. Joko Tole bersimpu kepada raja. Hamba hadir di sini, Baginda. Siapa namamu anak muda? Nama hamba Joko Tole dari Madura, Baginda. Tak iya. Apa kau sanggup, Joko Tole? Kata Pati. Apa kau sanggup mengangkat gerbang istana tersebut, Joko Tole? Saya sanggup, Yang Mulia. Banyak sekali prajurit bahkan yang terkuat, kata Pati, yang sudah mencoba mengangkat gerbang istana itu kembali ke tempatnya. Sambil mengacungkan tangan sang Pati ke atas. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatnya, Joko Tole. Apa kau benar-benar sanggup? Joko Tole sambil menunduk kepada Pati. Hamba sanggup, Pati. Baiklah kalau begitu, kata sang Pati. Raja mohon izinnya. Raja berkata kepada Joko Tole, Joko Tole, kau kuizinkan untuk membantu. Ratu Permaisuri dan Putri Koning pun berkata, wah, ini anak muda ganteng juga ya. Udah kuat lagi. Akhirnya seluruh raja, pati, ratu, putri Koning, dan prajurit beserta Joko Tole pergi berpindah menuju gerbang istana yang roboh. Sang Raja, Pati, dan Joko Tole beserta beberapa prajurit Majapahit telah sampai di gerbang yang roboh tersebut. Prajurit memasuki panggung. Prajurit hendak mencoba mengangkat gerbang yang ada di depan. Mereka mencoba mengangkat sekuat tenaga. Akan tetapi semua prajurit itu tidak bisa mengangkatnya. Karena gerbang itu sangat besar dan juga sangat berat sekali. Para prajurit meringkik. Berat sekali gerbang ini. Seketika itu para prajurit menyerah dan mereka kembali duduk melihat giliran Joko Tole. Pati mengatakan, Kau sudah lihat sendiri kan, Joko Tole? Tidak ada seorang pun di istana ini yang bisa mengalahkan, termasuk aku. Aku wis tuwek soalnya. Joko Tole bersiap mengangkat gerbang itu. Joko Tole bersiap.
Kita tonton bersama. Apakah Joko Tole benar-benar kuat mengangkat gerbang tersebut? Pelan-pelan sekali Joko Tole memegang. Bismillahirrahmanirrahim. Joko Tole berhasil mengangkat gerbang tersebut. Hebat sekali. Para prajurit mengucapkan, hebat sekali kau Joko Tole. Kau pemuda yang sangat kuat. Sang raja terperangah melihat kepada Joko Tole dan berkata, wah, kau benar-benar sangat sakti. Kau sungguh hebat, sungguh kuat. Oh my God. Patih pun menyanjung Joko Tole. Hebat kau Joko Tole. Patih memegang pundak Joko Tole. Hebat kau. Kau cocok jadi aku nanti. Gantikan aku ya nanti ya. Istri raja dan putri kuning memasuki tempat terbang istana yang sudah kembali berdiri. Mereka mendekati raja dan mati sambil berteriak, ya ampun Joko Tole hebat banget. Oh my God, hebat banget Joko Tole deh. Ah. Dan mereka saling pandang-pandangan antara Permaisuri dan Putri Kuning. Joko Tole hebat gak sih? Ya ampun, hebat banget. Pati berkata, Joko Tole telah menyelamatkan kerajaan Majapahit. Kami sungguh berterima kasih kepadamu, wahai Joko Tole. Dan akhirnya mereka pergi dari gerbang tersebut. Mulai dari Raja, Pati, Putri, Permaisuri, Joko Tole, dan para prajurit. Babak ketiga dibacakan oleh narator. Kabar kehebatan Joko Tole menyebar ke seluruh negeri. Namun tidak semua orang menyukainya. Di Belambangan seorang Demang merasa iri. Demang memasuki panggung. Saya dengar ada kabar, katanya ada seorang pemuda yang lebih hebat daripada aku. Prajurit mendekati Belambang. Prajurit mendekati Demang Belambangan dan berkata, wahai Demang Belambangan, semua orang membicarakannya. Dan pemuda kuat tersebut bernama Joko Tole. Rakyat memujinya karena kehebatannya, karena kekuatannya, dan juga karena kebaikan hatinya. Demang mengatakan, pemuda kuat yang kau bilang, aku akan menantangnya. Istri Demang pun muncul. Istri Demang berkata kepada Demang sambil menghadap ke penonton, lihat aku Demang,
Aku cantik kan? Kiyowo Demang. Beri tepuk tangan dulu dong. Kepada penonton, mohon duduk ya. Aku sebagai istri Demang yang cantik jelita ini tidak terima kalau Demang dibanding-bandingkan dengan seorang pemuda bodoh dari desa. Demang pun membalas jawaban dari istrinya. Istriku, tenanglah. Aku akan membalas semua penghinaan ini demi kau, istriku yang cantik. Kata Demang. Prajurit, carikan aku nama seorang pemuda itu. Jogotole, cari. Cari sampai ketemu dan bawa aku pergi kepadanya. Demang jangan ketawa gitu, malu aku sama penonton. Kata istri Demang. Prajurit pun turun mencari pemuda Jogotole tersebut dengan tergesa-gesa. Tapi awas ketika turun tangga, kesandung loh. Prajurit, cepat cari. Demang berkata sesuatu kepada istrinya. Istriku, kau memang beda hari ini. Kau sungguh menawan, istriku. Demang bisa aja, malu aku. Ayo Demang kita pulang. Mereka berdua pun pergi ke rumahnya. Kembali lagi kepada kerajaan Majapahit. Raja, prajurit, pati, istri raja dan Jokotole memasuki panggung. Diikuti oleh putri kuning juga. Putri Koneng memasuki panggung. Prajurit mendekati raja. Bersimpu di hadapan raja. Prajurit melaporkan, "Wahai raja, ada apa prajurit?" "Raja, pasukan Belambangan hendak menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Demang Belambangan. Mereka hendak kemari." Pati pun berkata, "Apa? Aku tidak percaya itu. Apakah mereka ingin berperang dengan kita?" Istri raja pun mendekat beserta putri Koneng. Ya ampun, emang kita mau perang lagi Raja? Capek aku, ya ampun. Sambil mengusap dahinya masing-masing. Ya ampun Raja, aku capek kalau perang lagi. Kita harus menjaga rakyat kita Raja jika ada peperangan. Apakah kita gak butuh bantuan Raja? Raja mengacaukan, "Panggil Jokotole." Jokotole mendekat bersimpu kepada raja. "Wahai pemuda, kerajaan diserang oleh Demang Belambangan beserta pasukannya. Kita membutuhkan kekuatanmu untuk melawan Demang Belambangan." Jokotole berdiri sambil membusungkan dada. "Wahai raja, saya siap untuk membantu kerajaan Majapahit."
Joko Tole dan para prajurit pergi duluan ke medan perang, bersiap menemui Demang Belambangan beserta prajurit-prajurit setia. Diikuti oleh Patih, Raja, Permaisuri, dan juga putriku. Narator. Pasukan Majapahit dan Belambangan bertemu di lapangan. Namun Joko Tole tidak ingin terjadi perang besar. Ia memilih menghadapi Demang secara langsung. Joko Tole, Demang Belambangan, dan prajurit Belambangan dan Majapahit memasuki lapangan. Mereka melakukan pertarungan. Tendang. Joko Tole mengucapkan, "Wahai Demang Belambangan, mengapa kau menyerangku?" Demang pun berkata, karena aku ingin yang menjadi paling hebat di tempat ini. Tentu saja, sambil menunjuk Joko Tole, kau adalah musuh terbesarku. Wahai Demang, sepertinya kau butuh obat untuk diminum karena kau batuk. Tak perlu. Wahai Bicara Demang, kau. kehebatan bukan untuk disombongkan, Demang. Kehebatan untuk menolong sesama dan menolong orang-orang yang lemah. Sudahlah Joko Tole, perkataanmu itu cukup basi untukku. Diam! Sekarang bersiaplah menerima seranganku. Mundur semua prajurit, ini bagianku. Prajurit bersiap. Bersiaplah, terima jurusku ini. Prajurit serang! Prajurit Belanda, prajurit Majapahit, dan prajurit Demang Belambangan bertarung. Beri tepuk tangan untuk prajurit Majapahit. Akhirnya yang sombong akan kalah karena dengan kesombongannya. Tinggal aku seorang berarti. Bersiaplah kau. Iya. Ayo. Terima seranganku ini. Prajurit Belambangan menghunuskan pedangnya ke Joko Tole. Joko Tole dan Belambangan siap bertarung. Wahai Joko Tole, akan aku bunuh sendiri kau. Serang! Kurang ajar kau Joko Tole. Bersiaplah untuk aku bunuh kau.
Serang! Pada akhirnya Demang Belambangan pun kalah di hadapan Joko Tole. Kenapa aku bisa kalah? Kenapa aku bisa kalah dari muda desa ini? Istri Demang berlari sambil menangis. Mendekati Demang Belambangan. Demang, kau tidak apa-apa, Demang. Demang, apa yang sakit? Sini aku pijitin, Demang. Aku tidak apa-apa istriku. Tetapi aku kalah istriku. Aku kalah dari Joko Tole, istriku. Tidak apa-apa, Demang. Yang penting kamu selamat. Oh, Demangku yang ganteng. Demang pun mengakui kekalahannya dan bertanya kepada Joko Tole, kenapa dia bisa menjadi kalah seperti ini? Hai Joko Tole, jelaskan kepadaku, kenapa aku bisa kalah darimu? Wahai Demang Belambangan, kau harus tahu, kemenangan sejati bukanlah untuk menghancurkan lawanmu. Apa maksudmu Joko Tole? Maksud saya, pemimpin yang baik senantiasa melindungi rakyatnya, bukan untuk menghancurkan rakyat yang lain, dan bukan untuk mengerti siapa yang paling hebat. Aja-aja bisa kau Joko Tole. Benar. Aku mengakui kekalahanku ini Joko Tole. Aku mengakui, maafkan aku. Dan akhirnya kedua orang itu pun saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai tanda kebaikan bersama. Peluk dong, peluk. Ya, nice. Demang, kau hebat, ya ampun. Kiyowo, Demangku. Mereka pun pergi dari tempat itu dan kembali ke istana Majapahit bersama-sama. Akhirnya kemenangan didapati oleh kerajaan Majapahit. Demang kalah dengan kesombongannya, sehingga dia dihancurkan oleh pemuda desa yang sangat kuat, yaitu Joko Tole. Memasuki babak yang terakhir, Raja, istri raja, Empu Kelem, istri Empu, Potregone, warga, prajurit Majapahit, prajurit Blambangan, Demang dan istrinya, Pati dan Joko Tole berada di istana Majapahit semua. Raja maju ke depan panggung. Raja maju ke depan panggung dan mengatakan, hari ini kita semua belajar sesuatu. Istri raja pun maju, diikuti dengan putri Koni. Dan mereka berkata, Kekuatan harus digunakan untuk kebaikan. Tidak boleh disalahgunakan. Putri Koning pun maju, gak jadi mundur aja. Raja pun mundur, diikuti
diikuti Patih, Demang, istri Demang dan juga Joko Tole. Maju, maju, maju. Dan berkata, mari gunakan kemampuan kita untuk membantu sesama. Dan Demang pun juga berkata, Demang bilang apa Demang? Lupa Demang. Aku berjanji menjadi pemimpin yang baik. Salaman dulu sama Joko Tole. Istri Demang pun berkata, Aku siap membantu Demang untuk menjaga rakyat semua. mundur. Dan mereka pun mundur. Narator. Dari seorang anak desa, menjadi kesatria besar. karena kerja keras, keberanian dan sikap baik, Maju, istri, empu dan empu. Sebelum maju. Istri empu dan empu ada kata-kata buat penonton? Iya Mi, jangan jahat-jahat jadi orang. Jadilah orang baik untuk sekitarmu ya. Terima kasih. Salam dulu. Salam dulu. Sekian dari kami. Narator lanjutkan. narator. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Berikan salam kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk drama musikal kali ini.